Jadi, Anda ingin dia mengejar Anda. Silakan saja, kirimkan pesan ganda padanya, kabari dia setiap hari, ingatkan dia betapa Anda peduli. Mari kita lihat seberapa baik cara itu bekerja. Spoiler alert, tidak akan berhasil. Semakin Anda mendorong, semakin dia menjauh. Mengapa? Karena orang tidak menghargai apa yang selalu tersedia. Namun, inilah paradoksnya, ketika Anda berhenti mengejar, ketika Anda menarik diri dan fokus pada diri sendiri, sesuatu yang aneh terjadi. Dia mulai bertanya-tanya, dia mulai merindukan kehadiran Anda, energi Anda, perhatian Anda. Dan tanpa dia sadari, Anda menjadi seseorang yang ada di pikirannya. Ini bukan manipulasi, ini psikologi, ini inti dari daya tarik. Dan ini adalah sesuatu yang dipahami oleh kaum Stoa jauh sebelum kencan modern ada. Mereka mengajarkan bahwa kendali atas diri sendiri adalah kekuatan tertinggi, bukan kendali atas orang lain. Dalam video ini, saya akan menguraikan dengan tepat mengapa jarak membuat hati semakin rindu, dan bagaimana menerapkan ketidaklekatan ala Stoa dapat membuatnya menginginkan Anda lebih dari sebelumnya. Mari kita mulai. Nomor 1, dia menjadi penasaran. Bayangkan ini, Anda selama ini menjadi pihak yang selalu menghubungi, memulai setiap percakapan, memastikan dia tahu Anda tertarik. Setiap pagi, Anda mengirimkan pesan, "Selamat pagi," Anda berusaha berada di tempat dia berada, berharap dia akan menyadari keberadaan Anda. Namun, tiba-tiba, Anda berhenti. Tidak ada lagi pesan, tidak ada lagi pertemuan, tidak sengaja, hanya keheningan. Awalnya, dia mungkin tidak terlalu memikirkannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, sebuah pikiran mulai merayap di benaknya, mengapa dia tidak menghubungi. Rutinitas yang dulunya dia anggap remeh telah terganggu, dan tiba-tiba dia bertanya-tanya apa yang berubah. Disitulah pergeseran dimulai. Dengan menarik diri, Anda menciptakan kekosongan yang tak terduga. Dia terbiasa dengan perhatian Anda, kehadiran Anda, antusiasme Anda. Sekarang setelah itu hilang, dia dihadapkan pada realitas baru, di mana dia tidak lagi yakin di mana posisinya dengan Anda. Ketidakpastian ini memicu rasa ingin tahu. Dia mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar tertarik padaku? Apakah aku salah menafsirkan ketertarikannya? Apakah dia sudah move on? Dan inilah keindahannya, ketika seseorang dibiarkan dengan pertanyaan yang belum terjawab, mereka secara naluriah mencari jawaban. Dia mulai lebih sering memeriksa ponselnya, melihat-lihat pesan-pesan lama, dan mendengarkan lebih saksama ketika seseorang menyebut nama Anda. Dinamikanya telah sepenuhnya berubah. Sekarang, Anda bukan lagi pihak yang mengejar, melainkan dia yang berusaha mencari tahu di mana posisi Anda. Ini selaras sempurna dengan prinsip-prinsip Stoa. Semakin Anda mencoba mengendalikan seseorang atau memaksakan hasil, semakin sedikit kekuatan yang sebenarnya Anda miliki. Tetapi dengan melepaskan diri dari kebutuhan akan perhatiannya, Anda merebut kembali posisi kekuatan Anda. Anda tidak lagi mencari validasi, yang ironisnya membuat Anda lebih menarik. Orang tertarik pada mereka yang percaya diri, yang tidak membutuhkan mereka tetapi justru menawarkan sesuatu yang berharga hanya dengan menjadi diri mereka sendiri. Coba pikirkan, semakin keras Anda mengejar, semakin mudah bagi seseorang untuk menjauh. Tetapi ketika Anda mundur, ketika Anda berhenti mencurahkan seluruh energi Anda untuk mengejarnya, dia mulai merasakan ketidakhadiran Anda, dan dalam ketidakhadiran itu, ketertarikan tumbuh. Kenyataannya adalah, orang secara alami ingin tahu tentang apa yang tidak dapat mereka pahami sepenuhnya. Saat Anda berhenti membuat diri Anda begitu mudah didapatkan, dia mulai melihat Anda dalam cahaya yang berbeda. Ini bukan tentang bermain-main, ini tentang mengalihkan fokus kembali pada diri Anda sendiri. Ketika Anda memprioritaskan hidup Anda sendiri, pertumbuhan Anda sendiri, dan kedamaian pikiran Anda sendiri, Anda secara alami menjadi lebih magnetis. Dan begitu saja, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Anda telah mengubah seluruh narasi. Anda bukan lagi pihak yang mengejar, dialah yang melakukannya, bukan karena Anda memanipulasinya, tetapi karena Anda telah menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan, teka-teki yang tiba-tiba ingin dia pecahkan, kehadiran yang dia rindukan. Inilah, teman-teman, bagaimana ketertarikan bergeser, dengan melepaskan keterikatan, berfokus pada nilai diri Anda sendiri, dan membiarkan rasa ingin tahunya melakukan sisanya. Nomor 2, dia mulai mengevaluasi kembali. Sesuatu yang menarik terjadi ketika Anda menjauh. Ketidakhadiran Anda memicu pergeseran dalam benaknya, tidak hanya berlalu tanpa disadari,
tetapi juga memicu gelombang refleksi diri yang mungkin belum pernah dia alami sebelumnya. Seolah-olah Anda diam-diam menempatkan cermin di depannya, memaksanya untuk melihat tindakan dan pilihannya dari perspektif baru. Tiba-tiba, setiap interaksi menjadi sorotan. Apakah dia terlalu meremehkan ketika dia membatalkan di menit terakhir? Apakah dia tampak acuh tak acuh dalam responsnya? Apakah tawannya pada lelucon Anda tulus, atau hanya basa-basi? Pikiran mulai muncul, mungkinkah perilakunya berperan dalam keputusan Anda untuk menjauh? Pada tahap ini, benaknya menjadi papan investigasi, menyusun kembali momen-momen masa lalu seperti seorang detektif mencari petunjuk. Dia memutar ulang percakapan, meninjau kembali pesan teks, dan menganalisis perilakunya sendiri, bertanya-tanya apakah dia salah menafsirkan dinamika hubungan. Apakah dia mengatakan sesuatu yang membuat Anda menjauh? Apakah dia terlalu dingin secara emosional? Ini bukan hanya kekhawatiran sesaat, ini adalah penyelaman mendalam ke dalam polanya sendiri, sesuatu yang mungkin tidak akan dia lakukan jika Anda terus mengejarnya. Dia mulai mempertanyakan tidak hanya hubungan itu, tetapi juga dirinya sendiri, tingkat usahanya, ketersediaan emosionalnya, dan apakah dia benar-benar menghargai apa yang Anda tawarkan. Tetapi mengapa proses ini terungkap begitu intens? Karena ketidakhadiran Anda telah menciptakan ruang yang dulunya dipenuhi dengan perhatian, validasi, dan pengejaran. Sekarang, kekosongan itu mustahil untuk diabaikan, dan itu memaksanya untuk menghadapi apa yang mungkin telah dia anggap remeh. Disinilah kebijaksanaan Stoa menjadi sangat berharga. Alih-alih bereaksi impulsif, alih-alih mengejar atau mencoba memperbaiki keadaan, Anda telah merangkul pengendalian diri, ciri khas stoisisme. Anda telah memilih untuk mundur dan membiarkan kenyataan berjalan apa adanya, alih-alih membiarkan emosi mendikte tindakan Anda. Seperti yang diingatkan oleh Epictetus, kita tidak dapat memilih keadaan eksternal kita, tetapi kita selalu dapat memilih bagaimana kita meresponsnya. Anda telah memilih ketenangan dan kekuatan batin, membiarkannya sampai pada kesimpulannya sendiri, alih-alih memaksakannya ke arah itu. Dan seringkali, kesimpulan itu mengarah pada perbaikan diri. Dengan waktu dan ruang untuk merenung, dia mungkin mulai menyadari ketidakseimbangan dalam bagaimana dia memperlakukan Anda. Mungkin dia menyadari bahwa dia tidak berusaha sekeras yang seharusnya, atau bahwa dia merasa puas dalam hubungan itu. Kesadaran itu menghantam, dia memiliki sesuatu yang berharga, dan sekarang mungkin terlepas. Inilah kekuatan dari ketidaklekatan, bukan sebagai bentuk manipulasi, tetapi sebagai sarana untuk memungkinkan kedua orang tumbuh dan menjadi lebih sadar diri. Anda tidak memaksakan perubahan, Anda menciptakan kondisi untuk itu. Sementara dia tenggelam dalam refleksi, Anda fokus pada jalan Anda sendiri, berinvestasi pada pertumbuhan, tujuan, dan kesejahteraan Anda. Anda tidak berlama-lama dalam ketidakpastian, menunggu realisasinya. Anda mewujudkan ketahanan, prinsip utama Stoa. Anda memahami bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh perhatian atau kasih sayang orang lain, itu berasal dari dalam diri. Ini menempatkan Anda pada posisi kekuatan yang tenang, di mana kedamaian dan tujuan Anda tetap utuh terlepas dari hasil eksternal. Ketika saatnya tiba dan jalan Anda bersilangan lagi, jangan terkejut jika Anda melihat perubahan dalam sikapnya. Dia mungkin lebih hadir, lebih terlibat, dan lebih menghargai kehadiran Anda. Mengapa? Karena keheningan Anda memberinya ruang untuk merenung dan menyadari apa yang bisa hilang darinya. Ini adalah situasi di mana Anda berdua memiliki kesempatan untuk berkembang. Anda telah mengembangkan penguasaan diri, dan dia telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya dia hargai. Jadi, jika Anda pernah ragu apakah mundur adalah langkah yang tepat, ingatlah ini, menjauh tidak berarti kehilangan kekuatan, itu berarti merebutnya kembali. Dengan memilih pengendalian diri daripada keputusasaan, Anda mendapatkan kejelasan, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk membentuk realitas Anda sendiri. Inilah kebijaksanaan Stoa dalam tindakan, memahami bahwa kedamaian dan tujuan Anda tidak bergantung pada siapapun, tetapi berakar kuat dalam diri Anda sendiri. Sekarang, sebelum kita melanjutkan ke poin berikutnya, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran ini. Jika ini sesuai dengan Anda, saya ingin mendengar perspektif Anda. Tinggalkan komentar di bawah atau cukup ketik, nilai diri saya berasal dari dalam. Wawasan dan pengalaman Anda memicu komunitas ini, dan saya menghargai setiap Anda yang menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari kita terus maju. Nomor 3, dia mulai menyadari emosinya. Bayangkan ini, Anda telah mencurahkan energi Anda,
selalu mengambil inisiatif, memastikan dia merasa diperhatikan, dihargai, dan dikejar. Setiap pesan, setiap interaksi, setiap gerakan penuh perhatian, semuanya menjadi bagian dari upaya Anda untuk tetap berada di radarnya. Tetapi kemudian, sesuatu bergeser, bukan karena Anda marah atau berkecil hati, tetapi karena Anda telah merangkul kebenaran yang lebih dalam, yang diajarkan dengan baik oleh stoicisme. Anda mundur, Anda melepaskan kebutuhan untuk mengejar, dan dengan demikian, Anda memberinya sesuatu yang tidak pernah dia duga, ruang untuk benar-benar memproses perasaannya terhadap Anda. Itu terjadi secara halus, hampir seperti perubahan suasana. Tiba-tiba, kehadiran Anda tidak lagi konstan. Dia tidak lagi memiliki perhatian Anda yang siap tersedia kapan saja, dan dengan ketidakhadiran itu, keseimbangan kekuatan diam-diam bergeser. Dengan menarik diri, Anda memasukkan sebuah pemikiran ke benaknya, pemikiran yang belum pernah sepenuhnya terbentuk sebelumnya. Dia mulai merasakan sesuatu yang belum dia akui, kesadaran akan emosi yang selama ini terkubur di bawah permukaan. Ini selaras langsung dengan filosofi Stoa. Anda telah berhenti mencoba mengendalikan hal yang tidak dapat dikendalikan, reaksinya, keputusannya, tingkat ketertarikannya. Dan alih-alih, Anda memfokuskan perhatian pada tempat yang seharusnya, pada diri Anda sendiri. Alih-alih terpaku pada bagaimana dia melihat Anda berinvestasi pada pertumbuhan diri, kepercayaan diri, dan kedamaian batin Anda. Dan saat itulah sesuatu yang menarik terjadi, dengan memprioritaskan harga diri Anda memaksanya untuk merenungkan apa arti kehadiran Anda sebenarnya dalam hidupnya. Ketika Anda selalu ada, mengirim pesan, menelepon, merencanakan momen kebersamaan berikutnya, dia tidak pernah perlu mempertanyakan apa yang Anda bawa ke dalam hubungan. Itu mudah, bahkan diharapkan. Tetapi sekarang, dengan hilangnya kehadiran itu, sebuah celah terbentuk, dan alam membenci ruang kosong. Dia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu dia abaikan, kehangatan kata-kata Anda, kenyamanan mengetahui Anda ada, cara-cara halus Anda membuatnya tersenyum. Ini seperti menekan tombol jeda pada film, tiba-tiba dia memutar ulang momen-momen masa lalu, melihatnya dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Disinilah dampak sebenarnya terletak. Seperti yang dengan bijak dikatakan oleh Marcus Aurelius, hambatan untuk bertindak justru memajukan tindakan, apa yang menghalangi jalan, menjadi jalan itu sendiri. Ketidakhadiran Anda bukanlah kerugian, melainkan katalis. Justru hal yang tampak seperti kemunduran, keheningan Anda, menjadi kekuatan yang membuatnya menyadari nilai Anda. Sebuah kenangan muncul kembali, momen sunyi berlama-lama dalam pikirannya, pemberitahuan yang bukan dari Anda terasa anehnya mengecewakan. Setiap kesadaran kecil membangun yang terakhir, sampai dia sampai pada kebenaran yang tak terbantahkan, Anda lebih berarti dari yang dia sadari. Tetapi inilah kuncinya, ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah bara api yang membara perlahan. Awalnya, itu hanya pikiran yang lewat, lalu dia mulai bertanya-tanya di mana Anda berada, apa yang Anda lakukan, dan yang lebih penting, mengapa Anda tidak lagi ada. Rasa sakit kecil akibat ketidakhadiran itu mulai mencengkeram, dan bagian terbaiknya adalah, dia sampai pada kesimpulan ini sepenuhnya sendiri. Anda tidak memohon, Anda tidak mengejar, Anda hanya menciptakan ruang baginya untuk merasakannya. Jadi, tuan-tuan, terkadang langkah yang paling kuat bukanlah membuktikan nilai Anda melalui upaya konstan, tetapi melalui ketidaklekatan yang tenang. Ketika Anda mundur, Anda memberinya kesempatan untuk menyadari apa yang dia miliki ketika dia memiliki Anda, dan ketika momen kejelasan itu tiba, itu berdampak karena itu adalah realisasinya, bukan sesuatu yang harus Anda yakinkan padanya. Itulah stoicisme dalam tindakan, menguasai diri sendiri dan membiarkan sisanya terungkap secara alami. Nomor 4, memahami nilai diri Anda. Saat Anda berhenti terus-menerus mencari perhatian atau persetujuannya, sesuatu yang tak terduga mulai terungkap, Anda bertransformasi menjadi sesuatu yang langka, sesuatu yang patut diperhatikan. Tetapi perubahan nyata terjadi bukan hanya dalam persepsinya, tetapi juga dalam persepsi Anda. Ketika Anda berhenti mengejar, Anda berdua mulai melihat nilai sejati Anda dalam cahaya yang sama sekali baru. Coba pikirkan, ketika Anda selalu ada, selalu tersedia, menjadi mudah baginya untuk mengabaikan kehadiran Anda. Dia mungkin tidak sepenuhnya memahami kedalaman apa yang Anda bawa ke dalam hidupnya. Tetapi sekarang setelah Anda menciptakan ruang, ketidakhadiran Anda mulai mengambil peran utama, dan ketidakhadiran itu membawa beban yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Tiba-tiba,
Semua yang dulunya dia anggap remeh tentang Anda menjadi mustahil untuk diabaikan. Mungkin itu cara Anda selalu bisa membangkitkan semangatnya ketika dia sedang sedih, atau betapa mudahnya Anda memahami suasana hatinya. Mungkin itu hal-hal kecil, pesan-pesan penuh perhatian, cara Anda mengingat lagu favoritnya, atau kenyamanan yang Anda berikan tanpa dia perlu memintanya. Sekarang, di saat-saat sunyi, dia merenungkan semua detail yang dulunya dia abaikan. Dia menyadari bahwa hal-hal yang dia anggap biasa sebenarnya adalah yang membuat Anda luar biasa. Dari perspektif Stoa, ini bukan hanya tentang dia menyadari apa yang hilang darinya, tetapi tentang Anda merebut kembali rasa harga diri Anda. Dengan mundur dan menolak untuk mencari validasi, Anda mewujudkan prinsip dasar Stoa, rasa hormat pada diri sendiri. Nilai Anda tidak terikat pada perhatian atau kasih sayang orang lain. Anda berharga karena siapa diri Anda, bukan karena seberapa besar upaya yang Anda lakukan untuk diperhatikan. Dan sementara Anda fokus pada pertumbuhan diri, mengejar tujuan Anda, menemukan kebahagiaan dalam hidup Anda sendiri, dia mulai memahami betapa berartinya Anda baginya. Dia mengingat momen-momen tak tergantikan itu, tawa, dukungan, perasaan memiliki seseorang yang benar-benar peduli. Apa yang terjadi itu sederhana, dia menyadari nilai Anda, bukan karena Anda memohon perhatiannya, tetapi karena Anda menarik diri dan membiarkannya merasakan ruang yang dulunya Anda tempati. Jadi, sementara Anda terus menjalani hidup Anda, belajar, dan berkembang, dia ditinggalkan dengan perspektif baru, yang membuatnya melihat Anda dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dan ketika kesadaran itu menyadarinya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang langka, harta karun tersembunyi yang tidak pernah benar-benar dia hargai sampai sekarang. Pengakuan itulah letak kekuatan Anda. Anda bukan lagi pihak yang mengejar, sekarang peran telah bergeser. Sebelum kita melanjutkan, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran ini, mengetahui nilai diri Anda dan mundur tidak hanya mengubah cara orang lain melihat Anda, tetapi juga mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Ketika Anda berhenti mengejar seseorang dan mulai berinvestasi pada diri sendiri, Anda mengambil kembali kendali atas kebahagiaan Anda. Jika pesan ini sesuai dengan Anda, tunjukkan dukungan dengan menyukai video ini dan bagikan pemikiran Anda di komentar. Dan jika Anda siap untuk sepenuhnya merangkul kekuatan Anda, ketik, "Saya bertanggung jawab atas hidup saya" di bawah. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Nomor 5, daya tarik yang diperkuat. Kita semua pernah mendengar ungkapan, jauh di mata, dekat di hati. Meskipun terdengar seperti pepatah usang, ada kebenaran psikologis yang kuat di baliknya. Namun, ketika dilihat melalui lensa stoicisme, itu memiliki makna yang lebih dalam. Ketika Anda menarik diri, Anda tidak hanya menciptakan ruang, Anda juga menumbuhkan rasa ingin tahu, aura misteri, dan yang paling penting, rasa berharga. Mari kita bedah. Alih-alih terus-menerus mengirim pesan, mengabari, atau berusaha membuatnya terkesan, Anda mengarahkan kembali energi itu pada diri sendiri, ambisi Anda, disiplin Anda, pertumbuhan pribadi Anda. Dari perspektif Stoa, disinilah letak kekuatan sejati. Anda tidak lagi bertindak dari tempat kekurangan atau validasi eksternal, melainkan berakar pada tujuan Anda sendiri, dan keyakinan diri yang tenang ini berbicara banyak tanpa perlu kata-kata. Sekarang, bayangkan bagaimana pergeseran ini terlihat dari sudut pandangnya. Anda tidak lagi selalu tersedia, Anda tidak mencari perhatiannya atau menjadikannya pusat dunia Anda. Tiba-tiba, dia mulai menyadari perbedaannya. Dia mulai bertanya-tanya apa yang membuat Anda sibuk. Apakah Anda telah mencurahkan diri pada karir, kebugaran, atau hasrat Anda? Hal yang tidak diketahui memicu rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu melahirkan ketertarikan. Ketika seseorang menjadi sedikit misterius, adalah sifat manusia untuk ingin mengungkapnya. Ketidakhadiran Anda memberinya ruang untuk merenung. Dia mulai mengingat apa yang awalnya menariknya pada Anda, semangat Anda, pesona Anda, bagaimana Anda membuatnya merasa. Mungkin kualitas-kualitas ini sebelumnya tertutupi, hilang dalam pengejaran yang konstan. Tetapi sekarang, dalam ketidakhadiran Anda, mereka menonjol lebih jelas. Seolah-olah dia melihat Anda dengan mata yang segar, menghargai hal-hal yang dulu pernah memikatnya. Salah satu ajaran inti stoicisme adalah bahwa kita tidak dapat mengendalikan faktor eksternal, seperti bagaimana perasaan seseorang terhadap kita, tetapi kita dapat mengendalikan diri kita sendiri. Dengan mundur, Anda mengambil kendali atas narasi Anda sendiri. Anda membuktikan, bukan hanya padanya tetapi juga pada diri sendiri,
bahwa kebahagiaan Anda tidak bergantung pada perhatiannya, dan itu sendiri sangat menarik. Rasa hormat pada diri sendiri, kemandirian, dan ketenangan emosi adalah kualitas yang secara alami menarik orang lain. Saat Anda fokus pada diri sendiri, sesuatu yang menarik terjadi, dia mulai merasakan pergeseran itu. Jika dia dulunya terbiasa menjadi prioritas Anda, dia sekarang merasakan hilangnya perhatian Anda, dan ketidakhadiran itu menciptakan efek di mana dia mulai lebih memikirkan Anda, bertanya-tanya mengapa Anda menarik diri. Rasa ingin tahu dan ketidakpastian ini memicu ketertarikannya. Tetapi ini bukan hanya tentang apa yang dia bayangkan. Ketika Anda berhenti mengejar, Anda mengirimkan pesan yang jelas, Anda menghargai diri sendiri, Anda tidak akan mengorbankan harga diri Anda demi persetujuan seseorang. Disinilah filosofi Stoa bersinar, Anda tetap tenang, tidak tergoyahkan, dan terlepas dari validasi eksternal. Anda mengendalikan jalan Anda sendiri, pertumbuhan Anda sendiri, dan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Seiring waktu, dia akan mulai memperhatikan hal-hal tentang Anda yang dulunya tampak biasa. Mungkin itu kepercayaan diri Anda, cara Anda membawa diri, ambisi Anda, atau cara Anda membuatnya tertawa tanpa usilia. Dengan jarak, semua kualitas ini menjadi lebih menonjol, dan dia melihat Anda dalam cahaya baru, cahaya kekaguman dan keinginan yang meningkat. Tuan-tuan, inilah paradoks ketertarikan, terkadang hal paling kuat yang dapat Anda lakukan adalah tidak melakukan apapun. Dengan menahan diri dari keinginan untuk mengejar, dengan membiarkan ruang alih-alih mengisinya, Anda menciptakan dinamika di mana minatnya tumbuh secara alami, dan ketika ketertarikan tumbuh dengan sendirinya, tanpa paksaan atau keputusasaan, itu menjadi lebih kuat. Nomor 6, dia mengevaluasi kembali prioritasnya. Pertimbangkan ini, ketika Anda selalu ada, dia mungkin tidak sepenuhnya menghargai hal-hal kecil yang Anda bawa ke dalam hidupnya. Mungkin percakapan Anda membangkitkan semangatnya atau kehadiran Anda memberinya rasa nyaman, tetapi karena Anda selalu ada, dia tidak pernah punya alasan untuk merenungkannya. Namun, saat Anda mundur, keheningan yang Anda tinggalkan memaksanya untuk berpikir. Dia mulai menyadari apa yang hilang, dan yang lebih penting, mengapa dia tidak menghargainya sebelumnya. Ini bukan hanya reaksi emosional, ini selaras dengan prinsip utama Stoa, ketidaklekatan pada apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Stoicisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari fokus pada diri sendiri daripada bergantung pada orang lain untuk validasi. Dengan menjauh, Anda tidak bermain-main atau mencoba memanipulasi perasaannya, Anda hanya memberinya ruang untuk mengenali nilai Anda dengan caranya sendiri. Misalnya, jika Anda adalah orang yang selalu memulai percakapan, dia mungkin menganggap perhatian Anda sebagai sesuatu yang wajar, berasumsi bahwa itu akan selalu ada. Tetapi ketika Anda berhenti menghubungi, ketidakhadiran itu menjadi terasa. Dia mulai bertanya-tanya mengapa dia belum mendengar kabar dari Anda, mengapa kehangatan dan koneksi yang pernah dia rasakan sekarang hilang. Pergeseran kesadaran ini membuatnya merenungkan kehadiran Anda dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Ketika prioritasnya bergeser untuk menyertakan Anda, itu bukan lagi hanya tentang ketertarikan biasa, itu adalah tanda bahwa dia benar-benar menghargai kehadiran Anda dan bersedia berinvestasi pada Anda. Tetapi inilah kuncinya, transformasi ini tidak akan terjadi jika Anda tidak menarik diri. Dengan merangkul kebijaksanaan Stoa dan menolak untuk mengejar validasi, Anda memberinya kesempatan untuk sampai pada kesadarannya sendiri tentang nilai Anda. Pada akhirnya, ketika seorang wanita mulai memfokuskan kembali perhatiannya pada Anda, itu adalah indikator yang jelas bahwa dia tidak hanya ingin tahu, dia juga berkomitmen. Penyelarasan kembali ini hanya terjadi ketika Anda mundur, melepaskan kendali, dan percaya bahwa apa yang ditakdirkan untuk Anda akan secara alami tertarik ke arah Anda. Nomor 7, ketakutan kehilangan Anda. Bayangkan ini, saat Anda berhenti mengejarnya, seluruh dinamika berubah. Kepastian yang dulunya dia miliki bahwa Anda akan selalu mengejarnya tiba-tiba menghilang. Apa yang dulunya merupakan situasi di mana Anda bersaing untuk mendapatkan perhatiannya, kini bertransformasi menjadi situasi di mana dia mempertanyakan mengapa Anda menarik diri. Perubahan tak terduga ini memicu ketakutan yang mendalam, ketakutan kehilangan Anda. Ketika sesuatu yang terasa pasti mulai terlepas, sifat alami manusia muncul, kita cenderung menghargai apa yang dulunya kita anggap remeh hanya ketika kita menyadari bahwa itu mungkin tidak lagi menjadi milik kita. Pergeseran psikologis ini sangat kuat. Orang secara alami mendambakan apa yang tidak mudah didapatkan. Saat Anda menarik kehadiran konstan Anda
Anda menciptakan aura kelangkaan. Anda bukan lagi buku terbuka, kini Anda menjadi teka-teki, kehadiran menarik yang tidak begitu mudah diakses. Dia mendapati dirinya lebih sering memikirkan Anda dari yang dia duga. Tiba-tiba, Anda tidak lagi mudah ditebak, dan ketidakpastian itu mengaduk emosinya. Dia mungkin mendapati dirinya lebih sering memeriksa ponselnya, menunggu pesan yang tidak datang secepat dulu. Pikiran-pikiran mulai muncul, apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku menjauhkannya? Dalam ruang bertanya-tanya itu, ketakutan kehilangan Anda mulai tumbuh. Disinilah stoisisme secara alami selaras dengan situasi tersebut. Dengan mundur, Anda telah menunjukkan disiplin emosional. Anda tidak mencari validasi eksternal, juga tidak putus asa untuk mendapatkan persetujuannya. Alih-alih bereaksi impulsif atau berpegang teguh pada hubungan, Anda telah merangkul ketidaklekatan yang tenang, ciri khas Stoa. Ini tidak berarti Anda acuh tak acuh padanya, melainkan Anda menyadari nilai diri Anda dan menolak untuk mengemis perhatian siapapun. Dan apa yang terjadi sebagai hasilnya? Hilangnya pengejaran Anda menjadi mustahil untuk diabaikan. Dia mulai merasakan pergeseran dan mungkin mulai lebih sering menghubungi, mengirim pesan, atau mencoba menghidupkan kembali hubungan dengan cara dia mulai meniru energi yang dulu Anda berikan. Sekarang, dialah yang berusaha memperkecil jarak karena dia menyadari apa yang mungkin hilang darinya. Ini mencerminkan prinsip penting Stoa, ketika Anda fokus pada diri sendiri alih-alih mengejar persetujuan seseorang, Anda memberi mereka ruang untuk mengakui nilai Anda sendiri. Ini bukan tentang manipulasi, ini tentang memahami dinamika hubungan. Dengan menolak untuk mengejarnya, Anda tidak bermain-main, Anda hanya memprioritaskan kedamaian, pertumbuhan, dan harga diri Anda sendiri. Dengan demikian, Anda menciptakan kesempatan baginya untuk mengenali nilai kehadiran Anda dan mempertimbangkan apa artinya jika dia tidak lagi memilikinya. Tetapi dengan kekuatan yang baru ditemukan ini datang tanggung jawab. Sebagai seorang Stoa, tindakan Anda harus berasal dari rasa hormat pada diri sendiri, bukan dari keinginan untuk mengontrol. Tujuan menarik diri bukanlah untuk membuatnya cemas, tetapi untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kebahagiaan Anda tidak bergantung pada siapapun. Ini tentang mengetahui nilai diri Anda dan menolak untuk mengejar situasi yang tidak bermanfaat bagi Anda. Dengan menjauh, Anda memungkinkannya menghargai Anda dengan cara yang tidak bisa dia lakukan ketika Anda selalu ada. Intinya, ketakutan kehilangan Anda efektif karena Anda telah memperjelas bahwa Anda tidak membutuhkannya untuk menjadi utuh. Anda sudah lengkap dalam diri Anda sendiri, dan itulah yang sebenarnya membuat Anda berharga. Jika ini sesuai dengan Anda, saya ingin mendengar perspektif Anda. Pernahkah Anda mengalami pergeseran ini secara langsung? Bagikan kisah Anda di komentar, atau jika pesan ini menyentuh Anda, ketik, "Saya lengkap dengan diri saya sendiri." Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk wawasan lebih lanjut. Kita sedang membangun sesuatu yang kuat di sini, dan dukungan Anda sangat berarti. Sekarang, mari kita bahas poin berikutnya. Nomor 8. Membangkitkan naluri kompetitifnya. Bayangkan ini, ketika Anda selalu menjadi pihak yang berusaha, dia memegang semua kendali. Dia memiliki kemewahan menjadi pihak yang dikejar, menikmati perhatian tanpa perlu membalas. Tetapi saat Anda menarik diri dari dinamika itu, semuanya bergeser. Tiba-tiba, bukan lagi Anda yang mencari validasinya, melainkan dia yang menyadari bahwa dia harus mendapatkan validasi Anda. Dia tidak lagi hanya menikmati pengejaran, kini dia merasa perlu meningkatkan diri karena kemungkinan Anda tertarik pada orang lain tiba-tiba menjadi sangat nyata. Namun, reaksi ini tidak semata-mata didorong oleh kecemburuan. Meskipun itu bisa menjadi faktor, ini lebih tentang dia membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri. Dia ingin menegaskan kembali bahwa dialah yang memegang ketertarikan Anda, dialah yang menonjol di antara yang lain. Saat Anda berhenti menjadikannya pusat perhatian Anda, dia mulai merasakan bahwa ketertarikan Anda tidak lagi terjamin, dan kesadaran itu memicu sesuatu di dalam dirinya, kebutuhan untuk membangun kembali tempatnya dalam hidup Anda. Pada titik ini, Anda mungkin mulai memperhatikan perubahan kecil namun signifikan dalam perilakunya. Dia mungkin mulai berpakaian lebih produmano ketika dia tahu Anda akan berada di sekitar, dia tiba-tiba bisa tertarik pada hal-hal yang Anda sukai, baik itu musik favorit Anda, hobi, atau bahkan tempat-tempat yang sering Anda kunjungi. Intinya, dia mulai memposisikan dirinya di dunia Anda, secara halus berusaha mengingatkan Anda mengapa Anda tertarik padanya sejak awal. Ironisnya, semakin banyak jarak yang Anda ciptakan,
semakin dia merasa terdorong untuk memperkecil jarak. Tetapi inilah poin pentingnya, energi kompetitif ini tidak hanya membuatnya ingin memenangkan Anda kembali, tetapi juga mendorongnya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dalam usahanya untuk mendapatkan kembali perhatian Anda, tanpa sadar dia meningkatkan dirinya sendiri. Sadar atau tidak, upaya yang dia lakukan untuk menangkap fokus Anda juga meningkatkan kepercayaan diri dan harga dirinya. Dan disinilah kebijaksanaan stoisisme menjadi sangat berharga. Filosofi ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari pengendalian diri dan fondasi batin yang tak tergoyahkan. Dengan mundur alih-alih mengejar, Anda menunjukkan kepercayaan diri yang tenang yang berbicara banyak. Anda menunjukkan padanya tanpa kata-kata bahwa nilai Anda tidak terikat pada persetujuannya, melainkan berasal dari dalam diri Anda. Anda aman dengan diri sendiri, tidak peduli apakah dia memperhatikan atau tidak, dan itu sendiri membuat Anda lebih menarik. Alih-alih terus-menerus mencari perhatiannya, Anda mengalihkan fokus ke dalam diri. Anda berhenti membiarkan emosi Anda mendikte tindakan Anda, dan dengan demikian, Anda menciptakan ruang baginya untuk mengambil inisiatif. Kurangnya pengejaran dari Anda mengirimkan pesan, Anda puas dengan diri sendiri dan hidup Anda, terlepas dari apakah dia memilih untuk terlibat atau tidak. Inilah yang memicu sifat kompetitifnya, karena jika dia tidak bertindak, orang lain akan melakukannya. Pada akhirnya, Anda telah bertransformasi menjadi seseorang yang tidak dia duga, seorang pria yang dicari. Bukan yang mencari, Anda telah menjadi hadiahnya, dan dia sekarang berada dalam posisi di mana dia merasa perlu meningkatkan diri. Jadi, tuan-tuan, terkadang langkah yang paling kuat bukanlah mengejar, tetapi mundur dan membiarkan situasi terungkap secara alami. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya membangkitkan naluri kompetitifnya, tetapi juga mewujudkan prinsip Stoa tentang stabilitas batin dan kemandirian. Anda tidak mencoba memaksakan hasil, Anda membiarkan semuanya berjalan sesuai jalurnya, mengetahui bahwa apapun yang terjadi, nilai Anda tidak pernah bergantung padanya sejak awal. Dan di sana Anda memilikinya, saat Anda berhenti mengejar, semuanya bergeser. Anda beralih dari sekadar pilihan menjadi seseorang yang tidak bisa diabaikan, bukan karena Anda bermain-main, tetapi karena Anda akhirnya mengenali nilai diri Anda sendiri. Seluruh dinamika ini adalah bukti kekuatan pengendalian diri, sesuatu yang dipahami oleh kaum Stoa jauh sebelum psikologi modern pernah mengungkapkannya. Mereka tahu bahwa mengejar validasi melemahkan Anda, sementara penguasaan diri membuat Anda magnetis. Jadi, jika ada satu pelajaran yang bisa diambil dari ini, inilah dia, nilai Anda tidak ditentukan oleh seberapa banyak perhatian yang Anda berikan kepada seseorang, tetapi ditentukan oleh seberapa besar rasa hormat yang Anda berikan kepada diri sendiri. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Pernahkah Anda mengalami pergeseran ini secara langsung? Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pemikiran Anda, atau jika pesan ini sesuai dengan Anda, ketik, "Saya tahu nilai saya," di komentar untuk menegaskan pola pikir Anda. Dan sebelum Anda pergi, pastikan untuk menekan tombol suka, itu membantu menyebarkan pesan ini ke lebih banyak orang yang perlu mendengarnya. Berlangganan jika Anda belum melakukannya, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan video baru. Terakhir, lihat video di layar sekarang, mereka akan membawa Anda lebih dalam ke dalam penguasaan pola pikir, hubungan, dan kekuatan pribadi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kuat, tetap stoa.